Pak, tadi ada beberapa yang menjadi pertanyaan buat saya, mungkin buat para penonton juga, yang membedakan nih antara batik yang asli sama batik yang tiruan. Nah ini kita semua pasti pada bingung nih, Pasti. milih nanti di pasar misalnya ya kan, mana yang asli mana yang itu, karena hampir sama karena keadaannya gitu. Sip. Gimana Pak? Itu banyak sekali pertanyaan kayak gitu ya, karena memang kalau dilempar balik lagi bahwa batik yang asli pasti ada umpamanya, tapi kalau memang yang asli ada berarti ada tiruannya. Nah ini yang perlu kita ketahui. Iya. Beda ini kayak apa nih, karena memang banyak sekali kita, kalau saya pun kalau pergi ke beberapa pasar atau ke Iya. toko yang memang sentra batik, kita harus tanya dulu, Pak ini batik apa, walaupun motifnya bagus kayak apa ya kita harus tanya. Ini batik tulis, ini batik cap, atau kombinasi kah dicap dan ditulis? Tunggu Pak, batik tulis, Batik tulis, batik cap, batik cap. berarti kalau tulis pakai canting tulis. Oh ini dia batik Ya, tulis, oke. canting tulis berarti dicanting dan ditulis. Ditulis, oke. Dan ini canting cap. Cap, ini batik cap. Ya, berarti ini kita pakai cap. Ya. Ya. Berarti itu. Tulis, Ada juga cap, yang apa dikombinasi. Oh, kombinasi. Dicap juga dan Ditulis ditulis juga. juga. Oh. Oke. Nah, jadi batik kombinasi. Nah kalau yang batik tiruan, Nah, batik tiruan nggak ada pakai ini semua. oh, Berarti dia perlu prosesnya apa? Ya pakai mesin, di print. oh di print. Atau pakai hand print atau di sablon gampangnya. Kalau contoh-contoh yang paling gampang kalau di daerah, wah di sablon aja motif batiknya. Itu bukan batik. Itu bukan batik namanya, itu Karena namanya tidak. baju sablon. Nah, Iya Pak. sama-sama. Bener ya, bentuk sablonnya. Ya, jadi kalau sama spanduk sama nggak nih? Gitu. Iya, sama. Hanya bedanya motifnya aja. Hmm. Oke, nah itulah yang mau kita edukasi bahwa selama ini warga Jakarta ataupun warga Indonesia secara umum nggak kenal mengenai itu. Nah kita juga yang makai pun bangga Pak, Iya. karena ditulis, Tulis atau karena dicap. dicap. Coba Atau kalau di dikombinasi. sablon, sama Pak sama yang di Nah, percetakan. makanya kenapa kalau batik-batik yang maaf di print atau di sablon itu banyak di pasaran. Anda bisa sama nih mungkin pada saat pakainya atau Anda saat membelinya, Iya, karena iya, dia iya. stoknya banyak. Dan biasanya pegawai atau penjual menawarkannya mau beli batik berapa meter. Itu udah bahasanya berarti meteran. Kalau meteran berarti udah otomatis print atau mesin, Iya, gulung-gulungan. Itu juga salah satu Nah cara kalau misalnya batik yang asli dia hitungannya gimana? Meteran juga kah? lembaran. Hah? Lembaran. Oh kain. lembaran. Satu lembar, satu Oke. lembar kain. Ya pemirsa ya, jadi membedakannya begitu. Kalau yang asli kita belinya lembaran. Ya. Kalau yang KW dia printan. Nah, Ya. meteran ya. Oh meteran. Ya, tapi ada juga kecanggihan atau kepintarannya penjual dijual juga per lembaran yang print Oh jadi seolah-olah kayak asli. asli. Ah. Dan itu memang dari dulu begitu caranya. Bahwa akhirnya pengusaha atau pedagang batik ya menjualnya di Nah kita nih biar nggak ketipu nih. ya, Pak. ya. Membedakannya gimana? Dari bahan kelihatan kah atau gimana? Karena kan kita tuh nggak tahu tiba-tiba aja udah jadi Ya. bentuk motifnya gitu Ya. kan, baik di print maupun ditulis bahkan di cap. Gitu. Ya kalau membedakan dari pandangan mata kita, biasanya kalau kita lihat kenalin dulu bahannya ya, materialnya. Kalau batik tuh biasanya bahannya katun. Karena benang serat alam itu kapas, dijadikan bahan namanya kita sebutnya katun. Oke. Ya. Ini salah satu bentuk maaf, ini motif yang memang kami abstrak ya, atau saya abstrak ini, karena memang kontemporer. Gitu. Nah, ini yang motif-motif di sebelah ini ditulis. Oke, ini ditulis Canting nih, Pak. tulis, ya, ini canting tulis. Baru kami kombinasi dengan kuas atau brush dengan menggunakan lilin juga atau malam. Nah, inilah yang dibilang kainnya ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah kainnya dulu. Iya. Tapi selain katun apa? Ya ada juga sutra, karena memang dari serat alam juga, dari ulat sutra. Nah, jadi ada salah satu gampang gini, dua bahan yang mudah kita lihat atau ketemui, mau katun atau sutra, itu Iya. aja. Oh, dari situ aja. Iya, dan katunnya 100% ya. Benangnya tuh benar-benar memang dari serat kapas. Jadi kalau kita nih coba dengan dibakar pakai api, dia akan habis. Tapi kalau yang polister atau campuran dengan itu saya bakar benang, maunya saya benang bakar, terus dia bergumpul seperti plastik dibakar. Itu salah satu bedanya bahan yang dipakai benar asli katun atau tidak, atau sutra. Kalau sutra habis langsung dibakar benang. Oh, kalau sutra. Iya, sutra dan katun pasti begitu. Itu salah satu caranya ya, walaupun dari sisi fisik dari kain. Tapi kalau dari sisi motif, Tapi ini dia nggak luntur ya, Pak ya? sejauh yang memang batik tulis atau Iya. batik cap, si pembatik yang baik atau benar-benar mengikuti standar kerjanya, dia akan menjaga jangan sampai luntur. Tapi, nah kelemahannya lagi, kita nih sebagai konsumen,
Kelemahan apa nih, tunggu Pak? Kelemahan yang sebagai asli konsumen, atau konsumen. supaya nggak luntur. Oh iya, boleh. Ya, kenapa bisa luntur? Kadangkala konsumen tidak mengenal batik asli itu dengan menggunakan apa supaya mencucinya, sabun atau deterjen apa. Yang disarankan batik tidak dicuci dengan deterjen. Oh, tidak boleh dicuci dengan deterjen. Iya, karena kalau batik yang asli. Oke. Kenapa? Karena memang kain yang benang serat kapas atau serat sutra ini tidak tidak kuat untuk menahan, namanya kalau dicuci di mesin segala macam kan warna yang ada di kain itu dianggap noda kalau deterjen kan. Betul. Dianggap kotoran karena dia mau membersihkan semua, yang kain putih harus bersih. Nah, kan awalnya batik juga ada kain putih. Benar. Semuanya kainnya batik atau yang kalau gampangan disebut mori. Cara membersihkannya. Nah, bersihnya kita biasanya menggunakan lera. Apa, Pak? Lera. Lera itu sabun khusus yang memang untuk batik. Lera. Ya. Nah, bisa didapat di mana, Pak? Nah, itu biasanya memang di perusahaan atau toko-toko batik memang khusus dijual. Khusus jual itu. Ya. Tapi solusinya gampang aja kalau seandainya nggak bisa menemukan itu, kita bisa menggunakan sampo. Oh, sampo bisa? Ya, karena kan unsur deterjennya sangat sedikit kalau di sampo. Karena buat membersihkan rambut atau kepala ini kan nggak ada efek tertentu ya. Nah, makanya jenis atau kadar deterjennya yang khususnya di sampo sangat sedikit sehingga untuk membersihkan ini lebih mudah. Dan biasanya batik asli digunakan tidak seperti kita pakai batik sehari-hari kan. Saya ingat Pak, waktu itu pernah juga orang tua di rumah itu nyucinya dia memang nggak pakai rinso, tapi dia pakai pewanginya Pak. Apakah itu seperti itu dia? Enggak. Jadi gini, kalau kan ada tuh yang buat wangiin tuh. Pewangi ada, pelembut juga ada. Iya, pelembut gitu. Ada yang digabungkan pelembut dan pewangi. Iya. Sebenarnya itu nggak masalah, karena itu bukan unsur buat nyuci, bukan nyuci, cuma buat wangi aja tuh, Pak. Nah, itu mungkin bisa ya. Kalau baju-baju batik atau kain-kain batik kan dipakai mungkin nggak sehari-hari ya, hanya hitungan jam untuk acara-acara khusus. Iya. Ataupun kalau buat dipakai kantor juga mungkin ruangannya juga sangat AC sehingga tidak ada aroma tertentu. Nah, boleh kita cuci pakai itu. Atau gampangnya sebenarnya direndam, kita cuci atau kita bilas dengan air sampo tadi, lalu kita tiriskan, tidak dijemur di matahari langsung. Nah, tidak boleh dijemur di matahari langsung. Iya, itu pengaruhnya apa? Pigmen warna tarik kalau kena sinar matahari. Bisa pudar Pak ya? Iya, nah makanya kalau tadi nyambung mengenai, yang asli seperti apa, kurang lebih gitu. Kalau asli semuanya sebenarnya nggak luntur. Tapi karena dicuci atau kita sebagai konsumen nggak tahu bagaimana merawatnya atau mencucinya dan sekaligus menyimpannya nanti pengaruh juga. Nah, inilah yang memang harus kita edukasi juga teman-teman di luar sana bahwa ternyata gue beli mahal-mahal batik tapi kok rusak. Iya. Atau istilahnya warnanya pudar. Ya karena kita cuci terus, setiap habis pakai dicuci. Nah, kalau kita yang paham, kita tidak cuci. Tapi kita bilas atau kita rendam saat, hanya kita bilas-bilas saja menghilangkan bau saja atau kotoran debu. Paling kucek-kucek aja Pak ya dikit. Itu yang harus kita lakukan. Nah, satu lagi, kalau dibilang asli, motifnya gimana bedain yang asli sama yang print? Kalau motif yang asli, semua karena menggunakan canting tulis, berarti unsur manusia yang bergerak membuat. Jadi kalau mesin, kita ambil contoh. Iya, contoh Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, ini ambillah motifnya. Kasih contoh. Dibawa pulang juga boleh Pak. Ya, boleh. Nih, daun ini sama nggak? Sama-sama motif daun. Iya, sama-sama motif daun. Tapi karena dibuat oleh tangan, akan ada perbedaan. Iya. Nah, unsur manusia, nih kayak nih ada kupu-kupu, nih kupu-kupu sama. Unsur manusia nggak akan sama. Jumlah titiknya pun akan beda. Jumlah garisnya juga akan beda. Benar. Nah, ini unsur manusia. Ada tebal tipis mungkin karena unsur manusia juga ada kemungkinan. Walaupun emang batik yang bagus adalah ketebalannya rata, sama. Kalau dia tipis-tipis semua, kalau tebal-tebal semua. Yang batik, yang halus begitu. Nah, untuk ini kebetulan nih teman-teman tunarungu yang garap ya, yang memang belajar di rumah batik Palbatu. Sehingga dia mau belajar membatik pun ya sesuai dengan kaidahnya membuat batik tulis. Nah, unsur manusianya ada di sini. Kekurangannya juga ada. Dan memang itulah ciptaannya Tuhan, manusia. Nggak akan sempurna. Nah, kalau di mesin, akan ada, kalau rusak diedit. Jadi waktu di print rapi. Dan lagi, di bagian bolak baliknya kain batik itu sama. Warna hijau di sini sama di warna hijau ini sama. Kalau yang asli Pak? Iya. Kalau yang print, maaf, kebanyakan teman-teman mungkin bisa perhatikan baju batik seragam sekolah atau apa, pas dibaliknya beda. Agak pudar. Iya. Nggak solid. Kelihatan kebaliknya Pak. Nah, jadi kalau pakai baju ini kebalik nggak kelihatan Pak. Iya. Makanya kadang-kadang kita juga maaf. Ada dari jahitannya Pak. Ada juga kalau kita pakai sarung atau kain jari, kita akan bingung kadang-kadang. Iya. Ini luarnya mana, dalamnya mana betul, gitu. Iya. Atau kadang-kadang maaf motif aja, kadang atas bawah mana.
Itu Iya, pengaruh karena benar. motif-motif batik tuh ya unsur manusia dan tradisional dan mahakarya banget ini karya suatu seni sangat dihargai kalau kita bisa mengenal proses. Begitu. Makanya kenapa saya bilang Bagus tuh, batik itu quote Iya. itu Pak. Bagus tadi tuh Pak. Ulangi Pak. ya ini Pak Yang satu tadi. mahakarya yang Satu memang harus mahakarya. kita jaga terus. Dan ini memang karya seni ya. Jadi bukan lagi cuma ngomong yang penting motif apa aja bikin, nggak bisa. Saya di sini juga menekankan teman-teman khususnya teman-teman ibu-ibu di sini maupun anak-anak muda ataupun teman-teman tuli atau tunarungu sekaligus teman-teman Cancer, ayo proses membatik kamu buatlah dengan konsep atau tentang ceritanya apa atau filosofinya apa. Motif-motif itu kalau ada cerita, ada motif, ada filosofinya, buat yang menggunakan pun akan senang. Kenapa dia Jadi akan- setiap motif ada ceritanya? ada cerita. Nggak asal ujuk-ujuk, wah gue pengen motif ini. Terus artinya apa? Oh nggak ngerti. Oh, saya kirain hanya lagu, Pak. Nah. Hanya film. Betul. Oh, ternyata Nah, bilang tadi dibikin karya seni dan budaya Indonesia itu sangat unik di batik karena itu dulu dibuat memang semuanya ada cerita, ada filosofi, ada makna. Saya mau pakai batik untuk apa? Oh, untuk acara pernikahan. Beda. Oh, saya mau ada acara untuk pesta, berbeda. Dulu atau raja-raja dulu kegiatannya bermacam-macam. Sunatan, tunangan, Ya, itu apapun beda-beda berarti, Pak. Walaupun mungkin ada yang menyamakan, nggak apa-apa. Tapi ada tujuannya dulu. Kalau saya mau menciptakan batik, saya mau batik buat, saya kasih kepada anak-anak saya. Saya akan buat motif-motif yang menyimpulkan tentang saya, tentang keluarga saya, tentang hal-hal yang bisa saya atmosfer sampaikan. itu akan Iya. itu Dan saya berarti. bisa ngomong kepada anak-anak saya, ini saya wariskan motif-motif ini kepada kamu. Suatu saat saya tidak ada, kamu akan lihat motif-motif ini ya. Dan kamu akan melihat saya pada saat hidup. branding saya, Pak. Nah, itu Terharu langsung. Iya. Jadi motif-motif batik itu sebenarnya harusnya begitu. Seharusnya begitu sehingga kita akan lebih kaya lagi tentang bagaimana manusia di Indonesia ini khususnya yang ada di Jakarta dulu bisa bercerita apa yang dia inginkan, disampaikan lewat kain. Dan ini cara komunikasi yang sangat-sangat perlu diingat teman-teman muda khususnya. Ayo, tuangkan apa yang Anda inginkan dalam suatu hal kebaikan di kain. Itu penting. Banyak yang baru tahu nih, Pak. Ya, makanya kalau saya Salah satu saya, Pak. kalau saya ngomong batik, saya pengen ngomong tentang bagaimana nih kegiatan di sini bisa menularkan nggak suatu hal kebaikan. Bagaimana sebuah rumah batik saja, khususnya di Palbatu, yaitu rumah batik Palbatu, bisa mengajak teman-teman lain lebih peduli, lebih mau berbagi, lebih mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain lewat kain. Umpamanya, maaf kalau saya bilang di sini, bisa nggak sih kain ini bisa mencapai suatu tempat yang kita inginkan. Tempat apa? Yaitu tadi komunitas. Komunitas siapa? Teman-teman tuli. Bagaimana teman-teman tuli ini bisa kompak, bisa bekerja sama, bisa saling menghargai juga. Nggak cuma kami, atau kita sebutnya teman dengar, karena kita bisa mendengar. Nah, teman-teman dengar juga bisa menghargai nggak mereka? Benar. Lewat kain batik. Dengan apa? Nah, makanya saya tuntut teman-teman tuli atau teman-teman tunarungu ini, yuk berkarya. Agar kamu punya kemampuan ini mereka lihat. Buat teman-teman dengar nggak kamu diremehkan. Dan kamu kamu pasti punya kemampuan itu. Ya, semuanya itu sudah Iya. Allah ciptakan, Pak. Nah, dengan Bukan demikianlah kebetulan. makanya saya mentransfer ilmu ini dengan harapan teman-teman tuli juga dihargai, disetarakan atau disamakan oleh teman-teman yang dengar. Iya, belum Dan- tentu kami yang mohon maaf, Pak, Bisa yang dengar bisa segala macam. semuanya. Belum tentu saya bisa Ya, bikin. membuat batik kan belum tentu. Ya, itulah yang makanya saya tarik ke satu kesimpulan bahwa bisa nggak sih semua masyarakat Indonesia, khususnya siapapun yang ingin belajar batik, berkarya bisa. Kenapa? Tinggal ada kemauan, Iya. ada keinginan untuk Jangan belajar. putus asa itu aja, Pak. Benar. Gitu. Jadi asiknya kalau bicara tentang batik, saya bisa banyak bicara tentang bagaimana sih menularkan ilmu batik atau proses batik, tapi juga ada unsur sosial. Ada unsur kemauan untuk kita berbagi. Nah, itu penting saya rasa. Nah, saya mau tanya nih, Pak. Kalau dari teman-teman difabel dan disabilitas ini kan mungkin ada ya caranya Bapak untuk mengajarkannya, Ya. gitu kan. Mungkin ada yang mohon maaf ya, Pak. Ada yang nggak mendengar. Ya. Nah, terus mungkin ada yang ninja juga. Pokoknya kira-kira gimana sih, Pak, untuk bisa mereka itu beradaptasi sama Dengan kita ya. Iya. Jadi maaf saya cerita sedikit. 2017 kami coba ngundang pada saat Hari Batik itu 2 Oktober 2017 ngundang teman-teman disabilitas untuk mengenal batik. Saya pengen waktu itu berpikir bagaimana dengan teman-teman juga di sini volunteer atau pendukung saya yang pengen berbagi kepada teman-teman disabilitas. 2017 kita undang
di Hari Batik. Kita rayakan Hari Batik Nasional ini dengan mengundang teman-teman difabel. Ternyata animonya sangat-sangat besar. Sampai luar semua minat. Semua jenis yang memang merasa berkebutuhan khusus ingin belajar batik. Nah, disitulah buat saya momentum awal, harus saya berikan lagi kepada mereka. Makanya kita diskusi sama teman-teman, ada Yusuf, ada Meli, ada beberapa teman, Pak Iwan dan Bu Yuyun, nah semua teman yang ada di sini, akhirnya kita sepakat, yuk buka kelas, namanya kelas difabel. Dalam programnya Rumah Batik, yaitu namanya Sedekah Batik. Sedekah batik artinya bukan kami menyedekahkan kain batik, tapi menyedekahkan ilmu batik secara cuma-cuma. Kami berbagi tentang ilmu batik. Luar biasa. Gitu. Nah, 2017 makanya kami coba, kebetulan kawan saya Yusuf ini mengenal komunitas tunarungu dan beberapa teman-teman disabilitas lainnya. Kami undang sini. Kami buka namanya batch 1 untuk angkatan pertama atau difabel, atau kita sebutnya kalau sekarang beasiswa difabel membatik. Dengan harapan apa? Mereka tadi saya sampaikan, mereka punya skill, punya kemampuan, dan akhirnya nanti mereka bisa berkarya dan bisa mandiri. Selain mandiri apa? Mereka bisa menciptakan penghasilan dan dia bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain siapa ya? Bisa saja komunitasnya mereka, bisa saja teman-teman dengar. Malah dia bisa malah mengkaryakan teman-teman yang dengar. Iya. Itu juga berarti kehebatan yang mungkin bisa saya angkat di situ. Jadi 2017 seperti itu. Terus bagaimana saya mengkomunikasikan? Nah, kebetulan Yusuf kawan saya ini bisa menyampaikan tentang bagaimana bahasa isyarat. Karena memang ada bahasa isyarat yang kami... Oh, jadi ada yang memang bisa ada ya Pak untuk komunikasi sama ya, mereka. nah jadi karena udah klop nih akhirnya. Saya bisa menyampaikan batik, ada penerjemahnya, bahasa isyaratnya, sehingga mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan. Benar. Dan mereka juga bisa paling tidak sedikit-sedikitnya mengenal secara prosesnya lewat komunikasi yang ada. Mereka ini setiap hari belajarnya datang di sini, atau mereka belajarnya apabila sudah bisa mereka bawa ke rumah atau gimana? Ya, jadi kalau batik difabel atau di beasiswa atau sedekah batik yang kami buat di sini, kami bikin ada kelas waktunya sekitar 2-3 bulan. Di angkatan pertama 3 bulan, tapi belakangan ini 2, 3, 4 sampai 6, dan akhirnya sekarang nih di bulan ini kita sampai batch 7. Nah, ini hanya 2 bulan. Pertemuannya bagaimana? Pertemuannya setiap hari Sabtu. Seminggu sekali? Iya, seminggu sekali. Tapi kita tidak membatasi untuk mereka hadir di setiap hari. Gitu. Yang uniknya lagi, mereka ternyata di luar hari Sabtu mereka juga mau datang karena pengen tugasnya selesai. Karena kami juga memberikan tugas seperti dari kain yang ukurannya kecil sebesar ini sampai ukuran lebih besar lagi sampai ukuran yang 2 meter. Dan full seperti ini. Jadi ini 2 meter panjangnya. Dia harus bisa menulis, baru dibilang dia lulus di kelas kita. Ada yang tuli. Tapi harus di sini, Pak. Harus di sini. Harus di sini ngerjainnya. Dalam hal. Takutnya di luar dibantuin ya, Pak. Oh, boleh. Oh, boleh juga dibantuin. Karena gini, kami juga mengajarkan batik itu bukan gini, yang penting konsepnya dulu. Oke. Si peserta atau yang memang mengikuti kelas kita sudah tahu konsepnya. Kalaupun menyantingnya dia belum bisa semaksimal mungkin karena prosesnya terlalu pendek, 2 bulan baru mahir, agak sulit emang. Minimal mereka tahu prosesnya dulu. Saya nggak melihat kualitasnya dulu. Oke. Ya, dari desain mungkin masih terlalu wagu atau istilahnya kaku, ya nggak apa-apa. Tapi dia ngerti dari mulai membuat motif tuh dengan menjiplak dulu, terus membuat pensil gambar-gambar pensilnya dulu udah jadi, terus nanti dia menyanting tulis. Dia harus tahu bagaimana menggunakan alat canting ini dengan baik dan benar. Bagaimana dia bisa caranya, Pak. Iya. Caranya dia harus benar-benar bisa menulis dengan baik. Ini maaf, ini masih buat yang teman-teman lihat mungkin ini agak banyak titik atau banyak blobor. Ini baru yang belajar. Tapi buat teman-teman tuli yang memang atau teman-teman dengar atau teman-teman disabilitas itu sudah bisa menyanting ya paling tidak rapi. Karena menyanting itu, maaf saya harus sampaikan juga, menyanting tulis itu tidak hanya satu muka, harus baliknya juga. Jadi kalau namanya batik halus, batik halusan itu dicanting 2 sisi. Canting depan, muka belakang. Ya, sudah rapi, sudah dilihat ada yang kurang, dia harus tembus, dilihat di belakangnya tembus atau enggak, kalau belum diulang, dicanting ulang. Dan itu namanya nerusi. Meneruskan. Nerusi. Iya. Lalu setelah udah lihat bagian depan aja sudah bagus, sudah rapi, baru namanya isen-isen atau isi-isi. Oh, isi-isi. Kalau di bahasa Jawanya isen-isen atau bahasa batiknya isen. Itu harus diisi atau ada namanya nite
sawut atau garis-garis, sisik. Nah, bedanya batik Indonesia dengan batik yang di luar adalah itu, ada isinya atau ada isen-isennya. Dan salah satu, kalau saya sebutnya itulah ruhnya batik. Kalau manusia tanpa ruh, kosong, nggak ada apa-apa, pikiran dan hati nggak ada apa-apa. Nah, di batik juga harus ada. Iya, bisa ini Pak, bisa diculik orang itu Pak. Nah, di batik seperti itu jadinya. Kenapa saya bilang dahsyat juga di batik ini, bahwa kita bisa melihat bahwa tingkat kemampuan warga Indonesia atau masyarakat Indonesia itu adalah hal itu. Unsur batik saja dia sampai detail. Sampai dia benar-benar ngomong kata sabar itu bukan diucapan saja dia. Oke, orang Indonesia orangnya sabar-sabar, ramah tamah. Dari batik kita bisa belajar. Kalau kita mungkin teman-teman di sana yang lihat acara ini mau belajar batik, Anda akan coba bagaimana mengukur kesabaran kita. Bagaimana kita punya komitmen, kita punya konsisten. Bagaimana kita punya tanggung jawab atas karya kita. Itu bisa dilihat di batik. Kadang-kadang saya juga bisa baca, oh ini tipenya si pembuatnya. Bisa ketahuan nih Pak? Bisa, karena terbiasa aja ya. Saya juga dulu belajar, saya belajar juga dari beberapa teman-teman pengrajin. Ketahuan ya Pak, ini orangnya ini pendiam atau banyak omong gitu, nggak juga Pak? Lebih kepada ini tipenya maunya cepat. Oh ini orangnya nih ini maunya nih rajin ini, oh buru-buru. Ini maunya terima beres. Ada yang mau, wah ini orangnya maunya ditraktir aja, juga. Ada. Ada juga yang, oh ini teliti banget sampai hal-hal kecil aja dia udah kerja sampai. Telaten tuh tandanya Pak. Oh iya. Orang-orang udah selesai dia belum. Karena dia benar berhati-hati, nggak mau buru-buru aja. Wah itu orangnya cepat kaya tuh Pak. Karena dia hemat tuh Pak. Iya, rajin. Nah itu salah satu kelebihan dari salah satu kita membatik. Dan satu lagi nih yang perlu saya sampaikan. Apa tuh Pak? Kak Arik. Ada juga di sini di 2019 anak-anak kami yang baru masuk bergabung, yaitu teman-teman survivor cancer. Yang memang salah satunya ada Restu, ada Rizky, dan ada Atala. 3 anak hebat ini sudah dianggap sembuh tapi pernah sakit kanker. Nah, sakit kanker yang dia yang dia kena, salah satunya si Restu itu kanker batang otak. Yang 2 Atala dan Rizky itu leukemia. Yang saya ulas sedikit salah satunya dari antara 3 ini adalah Restu. Perubahannya sangat banyak. Di saat dia belum belajar membatik, dia waktu itu belajar menggambar, yaitu cat air dan lain-lainnya. Tapi pada saat ditawarkan oleh yayasan untuk belajar di sini, karena saya membuka pintu buat siapa saja belajar, khususnya teman-teman yang berkebutuhan khusus juga nih untuk yang cancer ya. Terbuka pintunya buat siapa aja yang mau belajar. Nah, dia belajar di sini dalam beberapa waktu dari ukuran kecil juga. Namun dalam belajar, Restu waktu itu belum mampu untuk melompat. Karena di memorinya nggak ada perintah untuk itu. Ya. Dan karena belajar di sini dia bisa melompat. Satu hal lagi yang saya dengar dari ibundanya, bahwa dia sudah bisa meslika bajunya sendiri. Di awal tidak bisa. Karena unsur memanaskan selika juga dia nggak ada perintahnya. Iya, Pak. Tambah lagi yang saya bingung. Waktu itu dia selalu sulit untuk sholat. Karena bacaan di sholat itu dia suka lupa, suka hilang, suka blank. Jadi kalau dia ngaji, diajarin, nanti bacaannya ini, ya. Pas selesai diajarin, dia bingung lagi, hilang. Karena memang kanker batang otak membuat adanya beberapa motorik, memorinya agak terganggu atau terhambat. Dengan batik dia sudah bisa. Semuanya Pak? Iya. Dan satu lagi, sekarang Restu setiap menjelang sholat 5 waktu dia azan. Dia yang azan di masjid itu, di musola. Luar biasa. Nah, ditambah lagi satu lagi hal yang menarik. Sekarang saya dengar dia mau tahfiz Quran. Dari batik saja ada hal yang menarik, bahwa saya mengajak teman-teman cancer ini, saya nggak duga, saya nggak sangka bahwa itu bisa terjadi. Saya nggak ajarkan metode-metode yang khusus, tapi saya memberikan kebebasan. Saya ajarkan tentang batik kontemporer. Batik tulis yang dicampur dengan beras, dengan kuas, dan bebas mewarnainya. Semau kamu mau warnai, semau kamu mau buat. Tapi konsep ada cerita. Dia bikin tentang kanker otak, digambar otak. Dia bikin motifnya. Nah, Atala juga begitu, bikin motif apa yang dia leukemia, sel darah, atau motif-motif apa. Ini kadang-kadang ini Atala dan Rizky. Ini abstraknya. Permainan warna membuat beberapa teman-teman cancer ini merasakan kenikmatannya, bahwa dia bisa membebaskan diri untuk berkarya atau berbuat apapun.
Nah, ya itu salah satu saya ambil contoh restu. Itu menjadi di luar dugaan saya dan menjadi, waduh, batik ternyata bisa mengantarkan seseorang yang tadinya mungkin sakit atau merasa tidak mampu karena restu tidak sekolah lagi karena memang kemampuan untuk menerima materi sekolah tidak mampu. Tapi sebenarnya bukan tidak mampu, tapi itu tadi problemnya. Problemnya adalah karena sakitnya. Iya. Tapi sekarang mulai beralih, mulai tersambung tuh Iya. kalau jaringan-jaringan. Dan itu memang secara medis memang udah ada. Sudah diteliti, karena kami juga pernah ada acara webinar ngajak restu bercerita. Ya, dan dokter yang memang menangani tentang kanker mengakui bahwa memang dengan kerja seni, dengan karya seni seperti contohnya salah satunya batik, menjadi salah satu solusi sebagai terapi. Ya mungkin kalau saya petik tuh dia karena kemauannya Pak. Kemauannya pertama, ya kan, dari kemauan itu perlahan-lahan yang akhirnya nggak tahu jadi tahu dan akhirnya Iya, berkembang. Itu. Nah, ini yang mau saya juga ajak beberapa teman-teman lain yang mungkin punya problem seperti Restu atau Rizky atau Atala, Rumah Batik membuka diri. Karena saya pengen bahwa Rumah Batik nggak cuma ngomong bisnis ataupun usaha yang memang harus dipertahankan dengan jerih payah apa-apa. Saya percaya sama Tuhan bahwa jerih payah saya mengajar kepada siapapun, sharing siapapun, nggak ngomong uang. Ngomongnya adalah manfaat buat siapapun, itu penting. Karena makanya kenapa teman-teman difabel sampai angkatan ke-7 berat terus terang. Biaya kami tanggung sendiri, kami angkat sendiri, kami cover sendiri dengan maaf ada pemasukan dari Rumah Batik, ada keuntungan dari Rumah Batik yang mungkin murid datang ke sini atau tamu datang ke sini atau kita diundang. Ada biaya memang. Kalau yang basic 150.000, basic 250.000. Dari itulah uang yang kita tampung atau kita terima, kita sisihkan buat kegiatan namanya kita sebut sedekah batik. Dengan itu makanya Rumah Batik bisa bertahan dari 2013 sampai 2020. Memang problemnya adalah apa tadi, menciptakan tamu, flow atau ya orang yang mau belajar. Tapi bukan semata masalah materi yang tadi saya bilang. Kalau ada Restu, ada Rizky, ada Atala, atau ada teman-teman difabel, ada Ika, ada Mala, ada semua, ada Novita, ada Farida, ada semua Siti dan banyak lagi yang kurang lebih 70 orang. Itu aja ada orang yang mau mengajak kami bekerja sama, bermitra, beri mereka project, beri mereka karya, kesempatan berkarya. Bajunya, kain-kainnya dibeli atau digunakan untuk fashion atau apapun, mungkin mereka akan punya kebanggaan. Mungkin kayak Mas Arik nih, wah gue mau dong pakai batiknya teman tuli, ada rasa bangga. Kenapa? Anda menggunakan karya seorang teman yang memang diberi Tuhan kelebihan, tidak mendengar, tapi merasakan bisa dia, itu sangat penting. Iya, kebanggaan sendiri. Iya, makanya di sini saya juga sedikit mau menyampaikan, batik itu bukan masalah bicara motif, bicara kain, bicara warna, tapi tentang maknanya. Bicara tentang makna berarti bicara tentang manusianya. Siapa yang memaknainya? Yang membuat memaknainya, yang menggunakan juga memaknainya. Ada punya cerita menarik. Yang buat batik itu kalau saat lagi nyanting tuh berzikir. Dia berdoa, semoga kainnya digunakan oleh orang yang tepat. Wow. Kalau pas kita yang gunakan karena yang buat itu berzikir, kita kayak pakai bajunya siapa sih? Lebih dari sekedar baju koko atau baju ibadah kita. Karena kita menggunakan baju atau kain yang memang orang situ berharap, ya Allah semoga kainku ini laku dan yang gunakannya orangnya baik. Karena aku berharap rezekiku dari kain yang aku buat ini buat membantu keluargaku. Ada nilai pertolongan Tuhan, ada nilai pertolongan kita sebagai manusia, ada pertolongan orang di sekitar kita. Jadi kalau saya sarankan teman-teman kalau beli batik, tanya dulu nih, ada nggak filosofi, ada ceritanya nggak? Kenapa? Supaya kita dapat energinya. Kalau kita pakai baju batik yang punya energi positif, atau ada cerita menarik di balik pembuatannya atau prosesnya, wah, kita sayang untuk dibilang batik itu, besok saya buang deh, atau saya malah bisa kita wariskan kepada orang yang kita cintai, entah anak, entah sahabat, atau teman. Jangankan gitu Pak, nyucinya aja juga mungkin takut-takut kita Pak. Takut luntur tadi kan. Takut luntur atau rusak atau sobek sendiri Pak, nggak mesti dikasih sama jaga betul-betul. Nah itu bicara tentang batik. Makanya kalau saya di sini ya Sarik bisa melihat sendiri bahwa batik ternyata dari sisi lain punya nilai. Benar. Iya. Saya sebenarnya orang awam yang kurang paham Pak mengenai batik. Jadi ini ya bukan kebetulan gitu kan, saya tahu dan akhirnya juga semuanya yang melihat juga, yang menonton ini juga jadi tahu. Mudah-mudahan. Iya, jadi pastinya mereka akan lebih tadi ya hati-hati atau betul-betul memilih
mana yang Asli. batik asli, mana batik yang tiru. KW. Dan kalaupun maaf yang menjual ngomong ini asli, tolong lebih tetap waspada. Iya, benar-benar. Nah, saya mau nanya nih, Pak. Ini kan memang kita sama-sama mengalami keadaan COVID ya, Pak. Ya. Nah, saya pengen tahu nih, Pak. Sebelum dan saat ini gitu, dari perjalanan bisnisnya Bapak atau mungkin di batik, baik dari teman-teman yang belajar ya kan, baik dari pemasukan dan segala macam, itu gimana, Pak? Ya. Suka dukanya mungkin bisa Bapak. Kalau di sebelum adanya Iya. COVID-19 ini kita memang melihat bahwa kegiatan kita padat. Baik dari sisi edukasi, yaitu kita didatangi tamu maupun kita mendatangi pihak tamu. Karena kami ada dua cara untuk mengedukasi batik. Di Jakarta ini sangat menarik karena kita bisa aja masuk ke perkantoran. Dalam bentuk kegiatan, umpamanya teman-teman kantor mau bikin dong kegiatan membatik. Nah, kami bisa datang. Ada beberapa perusahaan online itu mengundang kita untuk para karyawan atau teman-teman di kantornya membatik. Ada juga pada saat kita diundang untuk ada launching kegiatan apa, baik itu bank, perusahaan asuransi atau apa, kita diundang untuk membatik, sharing. Ada juga yang memang datang, itu masih banyak waktu itu. Oke. Nah, setelah ada diinstruksikan bahwa ada PSBB di bulan Maret kalau nggak salah, itu di awal, otomatis kami tidak melakukan apa-apa lagi. Baik sharing tentang batiknya, baik kita memproduksi batiknya, baik menjual batiknya, tidak ada. Jadi benar-benar kita off. Dan kita benar-benar nggak bisa bergerak. Dan ini mungkin beberapa pengrajin di seluruh Indonesia merasakan pastinya. Oke. Karena pastinya daya beli juga menurun. Siapa yang mau beli batik, toh nggak jalan-jalan, nggak mana-mana. Benar. Siapa yang mau beli batik, kalau nggak ada acara-acara, pesta atau resepsi atau apa-apa. Benar. Siapa yang Imbasnya mau? jadinya Iya, kena. semua. Dan maaf, penjualnya pun tidak boleh menjual karena toko tutup, pasar tutup. Benar. Kita mau beli bahan bakunya pun tidak bisa karena balik lagi tadi, bahan bakunya pun tidak tersedia karena memang close atau tutup. Ini mempengaruhi rumah batik. Kami terus terang bisa dibilang puasa selama beberapa bulan ini. Iya. Sampai hari ini pun kami hanya 1-2 tamu yang datang. Nah, tadi kan itu. Nah, untuk menyikapinya tuh, Pak. Nah, Solusi nih, mungkin. jadi kalau menyikapi ini mungkin beberapa teman-teman pembatik atau tempat seperti saya ini yang mengedukasi juga bingung terus terang. Karena mengundang pun belum tentu yang diundang mau hadir karena kondisi corona ini. Atau kami melakukan satu apapun, ajakan promo atau apapun, belum tentu juga, walaupun di harga diskon belum tentu juga Dia beli. terbeli oleh mereka. Dalam arti kata, wah prioritasnya bukan itu. Walaupun mungkin mampu beli atau mungkin terjangkau harganya, tapi belum tentu nggak prioritas. Itu ya problem. Makanya kami mengatur kepada teman-teman juga bahwa bantu para pengrajin di Indonesia ini batik agar tetap lestari, bukan lestari dari sisi pengrajin, ekonomi mereka, bisnis mereka, usaha mereka ini. Pengrajin-pengrajin ini terus terang agak bingung bagaimana mengatasinya karena terus terang pemerintah juga belum bisa memberikan solusi yang lebih konkret. Kami pengen sebetulnya kalau bisa ya paling tidak teman-teman atau sahabat-sahabat yang di luar sana belilah kepada kain-kain batiknya para pengrajin yang lokal ya, Pak ya. khusus yang asli dibeli karena perputaran uang berarti masuk. Betul. Itu yang salah satu solusinya. Harapan saya himbau teman-teman semua, dan malah bukan himbauan lagi, kalau bisa pastikan Anda membeli 1 atau 2 lembar kain kepada mereka yang ada usaha seperti saya ini. Tambah lagi bahwa kami akhirnya membuat bikin video pendek atau apa tentang bagaimana saya membuat kain. Kegiatan selalu ada, update selalu kegiatan di sini. Bahwa kami tetap membuka pintu, hanya memang tetap menggunakan juga protokol kesehatan, bahwa kami juga menjaga jangan sampai terlalu penuh atau padat, itu tetap kami lakukan. Sebab kalau benar-benar total tutup lagi, kami bingung. Kayak maaf teman-teman tuli juga berharap dengan kita di sini kan. Teman-teman cancer juga berharap ada kegiatan, karena kayak kemarin Restu cerita ibundanya ada beberapa hal yang lupa lagi karena tidak membatik beberapa bulan ini. Lumayan lama. Maka dia kangen, Wakolik telepon saya, Atala juga, Rizky juga begitu, yang lainnya. Sedangkan ya kondisi begini gitu. Karena mereka juga rentan terhadap kondisi ini karena dia pernah ada historinya tentang sakitnya cancer. Jadi dia tetap orang tua juga tetap menjaga
saya juga tetap menjaga jangan sampai karena kegiatan di sini timbul seperti yang kita tidak harapkan. Nah, makanya kalau dibilang corona ini sangat dahsyat sekali untuk para pengrajin, untuk kami juga merasakan berat. Tapi kita nggak putus asa. Saya juga merasa bahwa pasti Tuhan kasih solusi buat kita selama memang kita melakukan kegiatan baik. Dan PR juga kayak ini angkatan ke-7 sudah berjalan, bagaimana terus berjalan. Karena semua material kain, warna, malam, atau lilin, kebutuhan semua harus kita atasi sendiri. Walaupun kita nggak ada pemasukan, harus kita atasin. Dan memang ada beberapa teman sih yang support. Alhamdulillah masih ada yang support beberapa teman. Karena kegiatan itulah yang harusnya terus berjalan, karena proses mengedukasi juga terus harus jalan, proses memproduksi juga harus jalan, proses menjual karya-karya teman-teman juga harus jalan. Itu 3 hal harus kita jalan. Terakhir nih Pak. Ya. Nah, terakhir kira-kira ya Pak, poin dari semuanya yang kita obrolin untuk bisa Bapak sampaikan buat pemirsa yang nonton ini ya, kira-kira apa tuh Pak? Biar bisa sama-sama lah kita ya jadi semangat dalam keadaan seperti ini. Nah, mungkin poin-poin untuk meningkatkan rumah batik agar pemirsa yang nonton bisa beli, silakan Pak. Iya. Apa boleh Jadi kalau harapan saya sih buat teman-teman muda maupun teman-teman lain, kenali batik kita lewat proses. Dan salah satu mengenal proses adalah kita belajar bagaimana proses membuat batik, dan salah satunya kami di sini di Rumah Batik Palbatu di Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan tepatnya, memperkenankan Anda hadir untuk ada di sini. Walaupun memang ada kondisi corona, memang kami juga tetap berharap tetap proses mengedukasi masyarakat ada. Tambah satu lagi tadi seperti saya singgung di awal bahwa hargai batik Indonesia kita, hargai budaya kita khususnya di batik, kenali juga agar Anda bisa mencintai. Tanpa Anda mengenali, nggak akan bisa mencintai namanya batik Indonesia. Dengan demikian Anda akan bisa melihat bahwa bukan masalah harga, tapi bagaimana Anda menghargai terhadap kain tersebut menjadi menarik. Dan tadi tambahan lagi, mengenal prosesnya, mengenal filosofinya, mengenal ceritanya, itu akan menjadi penyemangat Anda menggunakan batik yang namanya batik asli Indonesia, yang memang melalui proses tulis atau canting cap atau canting tulis menjadi berarti buat Anda. Dan ini menjadi investasi jangka panjang buat kita. Kalau Anda punya kain-kain banyak yang batik-batik asli Indonesia, itu bisa Anda simpan dan Anda bisa wariskan. Karena memang itulah warisan budaya Indonesia yang harus Anda pertahankan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke pemirsa yang sudah ngikutin kita dari awal sampai akhir, semuanya sudah dijabar dari prosesnya, dari pembuatannya, dari siapa-siapa yang mengerjakannya, dan kemudian buat para penonton semua, pilihlah produk-produk yang jelas, yang benar-benar Anda kenalilah produk kita dan cintailah produk Indonesia. Dan jangan lupa kalau mau belajar, buat teman-teman yang ingin berbagi ilmu atau pengen belajar melukis juga atau belajar membatik di sini, bisa langsung di Tebet di daerah Palbatu, Jakarta Selatan. Demikian acara kita hari ini, sampai ketemu lagi ya.